Liga Turki ditangguhkan gara-gara insiden pemukulan wasit. Liga Turki ditangguhkan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini buntut dari kasus pemukulan wasit oleh salah satu presiden klub di atas lapangan. Presiden MKI Ankara Gucu, Yani Fargoca, tampak berlari ke lapangan setelah peluit panjang berbunyi. Dia langsung memukul wasit Halil Umut hingga terjatuh. Kasus pemukulan terhadap Halil menjadi aib sepak bola dari Turki, dan Federasi Sepak Bola Turki menyatakan kompetisi Liga kini ditangguhkan, serta ada hukuman berat bagi MKI Ankara Gucu. Gara-gara kisruh bola voli, Liga Sepak Bola Yunani akan dilakukan tanpa penonton. Pemerintah setempat pada Senin mengumumkan pertandingan sepak bola di Yunani akan digelar tanpa kehadiran penonton hingga tanggal 12 Februari 2024 mendatang. Keputusan ini diambil setelah seorang polisi mengalami luka parah pada pekan lalu ketika dua kubu penggemar bentrok selama pertandingan bola voli di Athena. Osimhen meraih penghargaan sepak bola terbaik Afrika 2023. Victor Osimhen meraih penghargaan pemain terbaik Afrika 2023 yang mengungguli Achraf Hakimi dari Maroko dan juga Mo Salah dari Mesir. Osimhen memang diperkirakan memenangi penghargaan ini setelah menggendong Napoli menjuarai titel juara Serie A di musim lalu. Ia berhasil mencetakkan 26 gol dalam 32 pertandingan dan menjadikannya top skor pada musim tersebut. Inzaghi ingin tiru jejak Guardiola dan juga Jurgen Klopp. Simeone Inzaghi ingin berlama-lama di Inter Milan, sesuatu yang sama dilakukan oleh Pep Guardiola dan juga Jurgen Klopp bersama klubnya masing-masing. Inzaghi melatih Inter sejak musim panas 2021. Dia kemudian mengantarkan Inter juara Coppa Italia dan juga Piala Super Italia masing-masing 2 kali. Pencapaian itu sudah cukup membuat Inter mau menambah kontrak dari Inzaghi hingga tahun 2025. Jurgen Klopp sindir penolakan Caicedo dan juga Lavia. Jurgen Klopp melontarkan sindiran kepada Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia yang menolak Liverpool untuk bergabung dengan Chelsea. Klopp merasa beruntung dengan skuadnya pada saat ini. Diketahui Liverpool sebelumnya melewati drama pahit pada bursa transfer musim panas yang lalu setelah 2 kali ditolak oleh pemain. Namun kini klub merasa beruntung karena tanpa kehadiran sang pemain tersebut, Liverpool kini bisa memuncaki klasemen sementara, sedangkan Chelsea malah tertahan di urutan papan tengah sementara. Cristiano Ronaldo semakin dekat menuju gelar kedua di Al Nassr. Kings Cup Arab Saudi 2023-2024 ini sudah menuntaskan 3 dari 4 laga perempat final alias 8 besar. Tim-tim top seperti Al Hilal dan juga Al Nassr sukses meraih kemenangan. Al Nassr menang atas Al Sabab dengan skor telak 5-2. 5 gol Al Nassr masing-masing dicetakkan oleh Seko Fofana, Sadio Mane, Abdul Gareb, Cristiano Ronaldo dan juga Mohamed Maran. Al Sabab sempat mencetakkan 2 gol lewat aksi dari Carlos Junior dan juga Hatan Bahebri. Cristiano Ronaldo sudah cetak 50 gol untuk tahun ini. Cristiano Ronaldo menyumbangkan gol saat Al Nassr menang atas Al Sabab di Piala Raja Arab Saudi, dan itu menjadi gol ke-50 CR7 di tahun ini. Gol Ronaldo ke gawang Al Sabab adalah yang ke-50 yang dicetak dalam 56 pertandingan di tahun 2023. 4 gol dia lesakan bersama Al Nassr dan sisanya bersama timnas Portugal. Ini menjadi yang ke-8 kalinya bagi Ronaldo mencetakkan 50 gol atau lebih dalam 1 tahun kalender. Pencapaian terbaiknya yakni pada tahun 2013. Ketika kala itu ia sukses membukukan 69 gol dalam tahun tersebut. Pasca disanksi pengurangan 10 poin, Everton tampil menggila. Pelan tapi pasti mulai melesat meninggalkan zona degradasi. Padahal sebelumnya Everton terjun bebas ke zona merah usai dikenai hukuman pengurangan 10 poin. Kemenangan 2-0 atas Chelsea mengantarkan Everton kini berada di posisi ke-17 klasemen sementara alias batas aman dari zona degradasi. Keberhasilan lolos dari ancaman degradasi tak lepas dari sukses Everton merangkai 6 laga tanpa kekalahan dari 7 pertandingan yang telah dilalui. Dalam periode tersebut, Everton memenangkan 5 diantaranya dengan 3 didapatkan secara beruntun.
Main di Old Trafford lolos ke 16 besar Liga Champions tidak mustahil bagi MU. Sebuah permintaan disampaikan Erik ten Hag kepada pendukung Setan Merah. Ia ingin para loyalitas Setan Merah memenuhi Old Trafford dan mendukung tim kesayangan mereka melawan Bayern Munchen. Dalam konferensi pers silang laga ini, Erik ten Hag menyebut bahwa bermain di kandang menjadi keuntungan bagi Manchester United. Ia menyebut bahwa Old Trafford adalah stadion yang angker bagi tim tamu sehingga ia berharap keluar dari Old Trafford pada laga tersebut. Son Heung-min belajar eksekusi penalti dari Harry Kane. Manajer Tottenham yakni Ange Postecoglou kini mempercayakan Son sebagai eksekutor utama 12 pas di Tottenham. Terkait hal tersebut, Son mengaku belajar banyak dari Harry Kane. Dikutip dari Transfermarkt, Son baru 3 kali membuat gol dari penalti sepanjang karirnya. Sebelum melawan Newcastle United, Son terakhir kali mencetakkan gol lewat titik putih saat melawan Southampton pada musim 2020-2021. Ulang kembali, Zlatan Ibrahimovic resmi dapatkan peran baru di AC Milan. Zlatan Ibrahimovic telah mengambil peran baru bersama Red Bull Capital bagi penasihat senior untuk kepemilikan AC Milan dan juga manajemen. Selain itu, mantan penyerang timnas Swedia ini akan memainkan peran kunci dengan Rossoneri, menangani operasi olahraga dan juga bisnis mereka untuk bisa membantu klub membangun kesuksesan sejak Red Bull Capital mengambil alih kepemilikan dari AC Milan. Cari pengganti Sergio Busquets, Barcelona incar Bruno Guimaraes. Barcelona berusaha merombak timnya belakangan ini. Sejumlah pemain telah pergi dari Camp Nou dan ada juga pemain baru yang masuk. Dihembuskan oleh Mundo Deportivo, Barcelona akhirnya menetapkan Bruno Guimaraes sebagai pemain yang cocok untuk menggantikan dari Busquets. Barcelona sendiri harus menghadapi tantangan besar lain jika ingin mendatangkan Bruno Guimaraes. Mereka dikabarkan harus bersaing dengan klub lain seperti Liverpool, Real Madrid, dan juga Chelsea. Barcelona mau pertahankan duo Joao Cancelo dan juga Joao Felix bermain bagus untuk Barcelona dan Los Sules mengungkapkan peluang untuk bisa menahan duo Joao lebih lama lagi. Barca ingin mempertahankan kedua pemain tersebut dan Presiden Blaugrana yakni Joan Laporta mengungkapkan bahwa ia berniat untuk bisa mempertahankan dua pemain asal Portugal tersebut. MU tak berminat aktifkan opsi perpanjangan kontrak dari Martial. Musim 2023-2024 akan menjadi musim terakhir bagi Anthony Martial di Manchester United. MU tidak berencana mengaktifkan opsi perpanjangan setahun di dalam kontraknya. Itu berarti Martial akan berstatus sebagai free agent, di mana dia bebas bergabung dengan klub manapun tanpa biaya kepindahan. Namun menurut The Athletic, MU akan mencoba untuk menjual Martial pada musim dingin nanti. Keputusan Manchester United tidak mau mempertahankan Anthony lebih lama tidak lepas dari buruknya performa dari sang pemain. Juventus akui incar Calvin Phillips. Juventus dikabarkan mengincar Calvin Phillips dari Manchester City. Direktur Bianconeri Giovanni Mana menyebut bakal mengevaluasi peluang tersebut. Juventus diketahui melihat potensi besar untuk bisa mendatangkan Phillips, terlebih sisinya tua kehilangan Paul Pogba dan juga Nicolo Fagioli akibat sanksi dari masing-masing kasusnya. Demi Araujo, Bayern Munchen bakal bayar berapapun yang diminta Barcelona. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen dikabarkan siap membayar berapapun harga yang diminta oleh Barcelona agar bisa mendatangkan Ronald Araujo. Dilansir dari Sportmall, Bayern Munchen pun disebut sangat serius mengincar jasa Araujo, yang mengatakan Thomas Tuchel sangat menginginkan kehadiran dari Araujo di Bayern Munchen. Pihak klub juga disebut siap membayar berapapun harga yang diminta oleh Barcelona untuk bek 24 tahun itu. Laporan itu juga mengklaim bahwa Araujo sudah bertemu dengan Tuchel plus Sporting Director Bayern Munchen yakni Christoph Reon. Mereka diklaim membahas potensi kepindahan dari sang bek ke Allianz Arena. Madrid sudah kantongi 3 kandidat pengganti dari Kepa. Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan sudah mengantongi 3 nama kandidat pengganti Kepa apabila kiper asal Spanyol tersebut tidak bisa dipermanenkan. Dikabarkan oleh Football Spanya, Madrid pun akhirnya disebut sudah mengantongi tak cuma 1 nama, tetapi 3 nama sekaligus. Tiada lagi kiper Valencia yakni Sergi Marsdashvili, kiper Braga Mateus, dan juga yang terakhir ada Randal Rodriguez.
Barcelona ternyata tertarik datangkan Jadon Sancho. Raksasa La Liga Spanyol yakni Barcelona rupanya tertarik untuk mengamankan pemain tak terpakai MU yakni Jadon Sancho. Barcelona rupanya mempertimbangkan untuk bisa menabung Sancho. Dilansir dari Sport, pihak Barcelona sendiri mempertimbangkan untuk menukar pemain mereka yakni Rafinha ke Manchester United dengan Jadon Sancho. Rafinha sendiri saat ini masa depannya di Barcelona memang juga tak terlalu pasti, terutama karena posisinya mulai tersisihkan setelah kemunculan winger Barcelona yakni Lamine Yamal. Pecat Pioli, Ibrahimovic isi sementara kursi pelatih AC Milan. AC Milan dikabarkan akan segera memecat Stefano Pioli dari jabatannya sebagai pelatih dan menunjuk seorang caretaker untuk menangani tim hingga akhir musim. Dan mantan penyerang Rossoneri Zlatan Ibrahimovic disebut-sebut akan mengisi posisi tersebut. Stefano Pioli boleh dibilang telah gagal membawa AC Milan tampil oke di ajang Liga Italia dan juga Liga Champions musim ini. Di dua kompetisi tersebut, Rossoneri kesulitan bersaing di papan atas klasemen. Erik ten Hag bisa dipecat usai lawan Munchen atau Liverpool. Manchester United dihadapkan dua pertandingan berat melawan Bayern Munchen dan juga Liverpool yang bisa menentukan posisi Erik ten Hag sebagai pelatih dari Manchester United. Legenda MU yakni Gary Neville berharap manajemen tidak memecat Erik ten Hag apapun hasil melawan Munchen ataupun Liverpool. Namun Neville tidak memungkiri pelatih asal Belanda tersebut bisa saja dipecat usai laga melawan Bayern Munchen ataupun Liverpool jika masih mendatangkan hasil yang buruk. Kepres naturalisasi sudah keluar, Zidane juga Nathan ditunggu ambil sumpah. Keputusan Presiden mengenai naturalisasi Zidane dan juga Nathan Joe kini resmi telah keluar dan saat ini keduanya pun ditunggu untuk pengambilan sumpah di Indonesia. Informasi tersebut diutarakan oleh anggota Komite Eksekutif yakni Arya Sinulinga. Selain itu, ia juga menjelaskan saat ini proses naturalisasi dari Justin Hubner telah selesai semuanya dan kini pihaknya tinggal menunggu surat balasan dari Federasi ke FIFA. Manchester United akan menjamu Bayern Munchen di Old Trafford pada matchday ke-6 grup A Liga Champions. Pertandingan MU versus Munchen ini dijadwalkan kick-off pada Rabu 13 Desember 2023 mulai pukul 3 dini hari. Diketahui di matchday pertama Manchester United kalah 3-4 dari Bayern Munchen di Allianz Arena. Sedangkan partai yang lain ada Union Berlin yang akan menjamu Real Madrid di Olympia Stadion pada matchday ke-6 grup C Liga Champions. Pertandingan Berlin melawan Madrid ini akan kick-off pada Rabu 13 Desember mulai pukul 3 dini hari. Dan pada matchday pertama yang merupakan pertemuan perdana mereka, Madrid bersusah payah menaklukkan Union Berlin dengan skor 1-0 di Santiago Bernabeu. Di partai selanjutnya ada PSV Eindhoven yang akan menjamu Arsenal di Philips Stadion pada matchday ke-6 grup B Liga Champions. Pertandingan PSV versus Arsenal ini akan kick-off pada Rabu 13 Desember 2023 mulai pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Dan pada matchday pertama Arsenal menggelas PSV dengan skor 4-0 di Emirates Stadium.